Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita lanjutkan latihan terjemahan dan tadabbur kita di surah Al-Qiyamah ayat 48. Dan kita mulai dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai dari mengartikan perkata terlebih dahulu. Ayat 48. Fa, maka, ma, tidak, tanfa'u, bermanfaat, hum, bagi mereka, syafaat, asy-syafi'in, orang-orang yang memberi syafaat. Fa, lalu, ma lahum, ma itu artinya adalah bisa diartikan mengapa ya. Tapi kalau diartikan perkataan sendiri, ma itu apa, la bagi ya, atau untuk ya. Maka kurang tepat ketika diartikan sendiri-sendiri, sehingga kita artikan ma lahum, mengapa mereka ya. An dari, tazkirah, peringatan, mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Ka'anna, seakan-akan, hum, mereka, humurun, jamak dari himar, keledai, mustanfirah, yang berlari ya, mustanfirah, yang berlari. Farrat, lari, min, dari, qaswarah itu artinya adalah singa. Bal, bahkan, yuridu, menginginkan, kullu, setiap, imri'in, manusia atau seseorang, min, dari, hum, mereka, an, untuk, yu'ta, diberikan, suhufan, dari kata sahifah, lembaran-lembaran, munasyarah, yang terbuka. Kalla, sekali-kali tidak, bal, bahkan, la, tidak, yakhafun, mereka takut, akhirat. Kalla, sekali-kali tidak, innahu, sesungguhnya, hu, dia, tazkirah, peringatan. Fa, maka, man, orang yang, sya'a, dia kehendaki, zakarahu, mengingatnya atau mengambil pelajaran darinya. Wa, dan, ma, tidaklah, yadhkurun, mereka mengingat atau mereka mengambil pelajaran, illa, kecuali, ayyasha'a, dia menghendaki, Allah, huwa, dia, ahlu, yang mempunyai, at-taqwa, ketakwaan, wa, dan, ahlu, yang mempunyai, maghfirah, ampunan. Baik, sekarang kita akan membaca secara keseluruhan ayatnya dan silakan diikuti. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fama tanfa'uhum, maka tidaklah bermanfaat bagi mereka, syafa'atus syafi'in,
syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Fama lahum 'anit tadhkirah, lalu mengapa mereka dari peringatan itu mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Ka'annahum, seakan-akan mereka humurum mustanfirah, keledai yang berlari. Farrat min qaswarah, lari dari singa. Bal yuridu kullu mri'in minhum, bahkan setiap manusia dari mereka menginginkan ayyu'ta suhufan munashsyarah, untuk diberikan lembaran-lembaran yang terbuka. Kalla, sekali-kali tidak. Bal la yakhafuna al-akhirah, bahkan mereka tidak takut akhirat. Kalla innahu tadhkirah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah peringatan. Faman syaa dzakarah, maka orang yang dia kehendaki ia mengingatnya atau ia mengambil pelajaran darinya. Wa ma yadhkuruna, dan tidaklah mereka mengingat illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Huwa ahlut taqwa, dialah Allah yang memiliki ketakwaan. Wa ahlul maghfirah, dan memiliki ampunan. Baik, sekarang kita akan mengambil pelajaran dari surat Mudaththir ayat 48 hingga ayat 56. Sebelumnya telah dijelaskan tentang siapa saja yang disebut Al-Quran sebagai golongan kanan ashabul yamin. Juga telah disebutkan siapa saja orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di neraka Saqar. Dan di antara orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar adalah mereka yang tidak melaksanakan salat, tidak mentasarrufkan hartanya untuk orang miskin, dan orang yang berbuat kebatilan bersama dengan golongannya, serta orang yang mendustakan kebenaran hari kiamat. Maka perilaku tersebut menjerumuskan orang-orang berdosa menjadi penghuni neraka Saqar. Dalam keadaan itu, maka tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari para pemberi syafaat. Maka dalam ayat 48 ini disebutkan fama tanfa'uhum, maka tidak lagi berguna dan bermanfaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Menurut Ibnu Katsir, karena mereka tidak lagi termasuk orang yang berhak memperoleh syafaat. Dan kemudian Imam Ibnu Ashur memberikan simpulan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir bahwa orang-orang yang tidak memperoleh syafaat itu maka sama dengan selamanya mereka akan berada di neraka. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya khusus bagi orang yang mati dalam keadaan kafir maka tempatnya adalah di neraka. Tidak ada tempat yang lebih pantas bagi mereka kecuali neraka jahanam. Maka semoga kita diberi perlindungan oleh Allah dari azab neraka. Dan orang-orang musyrik yang tidak mendapatkan syafaat itu sejatinya sudah berkali-kali diberikan peringatan akan datangnya hari akhir.
tetapi mereka berpaling. Anit tadhkirati mu'ridin. Mereka berpaling dan menolak peringatan hal yang disampaikan kepadanya. Bahkan berpalingnya mereka dari perkara yang nyata itu diibaratkan seperti keledai yang lari terbirit-birit dengan sendirinya ketika bertemu dengan seekor singa yang siap untuk menerkamnya. Maka dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, bahwa sebab turunnya Al-Mudaththir ayat 52 ini disebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah bertanya, jikalau Muhammad memang benar, maka tatkala kita bangun dari tidur di pagi hari, bisakah dia mendatangkan lembaran yang tercantum di dalamnya bahwa kita terbebas dari neraka? Maka setelah orang kafir Quraisy bertanya demikian, turunlah ayat 52 ini. Dan apabila mengikuti pendapat Imam Qatadah, maksud dari ayat 52 ini adalah orang-orang kafir menginginkan untuk dibebaskan dari ancaman neraka. Dan sedangkan menurut pendapat Imam Mujahid, sebagaimana disebutkan dalam Hasiyah As-Sawi, orang kafir menginginkan supaya diberikan kepada mereka sebuah kitab, sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan penafsiran ini didasarkan pada firman Allah di surah Al-An'am ayat 124. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Tetapi Allah dengan tegas menolak keinginan mereka dengan firman-Nya dalam surah Al-Mudaththir ayat 53 sampai 56, bahwa perilaku orang-orang kafir menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan adanya akhirat, dan ketidakpercayaan mereka akan adanya hari akhir inilah yang sesungguhnya merusak mereka sendiri. Maka mereka juga sudah diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi masih saja mereka tidak percaya. Padahal Al-Quran ini adalah sebenar-benar punya peringatan, tazkirah. Faman syaa dzakarah, maka Allah akan berkehendak siapa yang akan diberikan pelajaran itu kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidaklah ada yang mendapat peringatan atau mengambil pelajaran itu kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Karenanya hanya Allah zat yang berhak ditakuti dengan cara menyembahnya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga yang berhak memberikan ampunan atas dosa-dosa orang yang telah bertaubat dan kemudian bertakwa kepadanya. Maka penafsiran ayat terakhir surah Al-Mudaththir ini senada dengan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Berkenaan dengan ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala rabbukum ana ahlun an uttaqa fala yuj'al ma'i ilahun faman ittaqa ayuj'ala ma'i ilahan kana ahlan an aghfara lahu." Sungguh Tuhan kalian telah berfirman, Aku adalah Tuhan yang berhak kamu bertakwa kepadanya. Maka janganlah seseorang menjadikan Tuhan lain bersamaku. Maka barang siapa yang bertakwa kepadaku hingga ia tidak menjadikan Tuhan lain bersamaku, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan ampunan dariku. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka inilah maksud dari kalimat huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Allah menghendaki untuk kita mendapatkan ampunan dan maghfirahnya. Aqulu qali hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.